Ini Pak, hal yang Bapak sampaikan tadi adalah Bapak bisa tangguh karena adanya kesatuan antara suami istri. Bagaimana jika suami istri yang berbeda tidak ada kesatuan? Itu Pak pertanyaan dari Ibu Lisbeth. Terima kasih Pak. Monggo ditanggapi Pak. Silakan. Ini pertanyaan sulit. Tangguh jika sehati. Alkitab berkata, satu orang bisa dikalahkan, dua orang tidak bisa. Maka tangguh itu kalau sehati. Lalu ditanya, gimana kalau nggak sehati? Ini pertanyaannya sulit. Tapi begini, minimal tangguh sebagai pribadi. Jadi pikirkanlah bahwa hidup ini kita harus bahagia, dan bahagia kita itu nggak boleh tergantung sama orang lain. Jadi misalnya ibu ini rohani, anggap bapaknya tidak rohani. Ya, bahkan Pak, suami saya itu nggak rohani, Pak. Mukanya Herodes, Pak. Urapan Firaun, Pak. Tingkah laku Pontius Pilatus, Pak. Dia belum bertobat, Pak. Dia judi, dia selingkuh, Pak. Ibu tetap harus bahagia. Ibu nggak boleh kehilangan kebahagiaan ketika suami mabuk. Ibu nggak boleh kehilangan kebahagiaan waktu suami menghamburkan duitnya. Ibu harus tetap terus bahagia. Bagaimana caranya? Anggaplah suami, pasangan, atau orang lain itu sebagai pribadi target pelayanan yang harus dimenangkan. Jadi kita tidak mengharapkan cinta mereka, kasih mereka, pelayanan mereka, tapi ini pasien saya yang harus saya bawa ke sorga, saya harus injili. Itu membuat kita secara pribadi tangguh. Jadi tanpa dia berubah pun kita bahagia. Tapi saya dianiaya, Pak. Suami saya KDRT, Pak. Ini sulit, tapi saya mau ajarkan menjadi korban yang mulia. Akan menjadi korban yang bahagia. Mana bisa Pak korban yang mulia, korban yang bahagia? Susah, tapi bisa. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus disalib, tapi dia mendoakan yang menyalib. Maka ada ayatnya. Dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Hidup bersama itu apa? Ya diantaranya pernikahan. Nah misalnya ibu yang mengalami KDRT, dianiaya, seperti Tuhan Yesus dianiaya. Maka ibu harus merasa menjadi korban yang mulia. Apa itu korban yang mulia? Ibu kan korban, ibu dianiaya. Nah, ibu harus mendoakan yang menganiaya. Tuhan, suami saya marah-marah, ngamuk-ngamuk, tolong Tuhan beri kekuatan pada jantungnya, jangan sampai putus, dia belum lahir baru, kalau mati nanti masuk neraka. Tuhan, aku sih dia ngamuk-ngamuk, kuat Tuhan, tapi kasihan dia kan kalau dia gara-gara ngamuk-ngamuk, terus stroke mati. Jadi itu namanya ibu korban yang mulia, karena ketika ibu dianiaya, ibu memikirkan keselamatan pelaku. Ini tentu tidak mudah, tapi kalau ibu menaruh pikiran dan perasaan Kristus, itu akan dimampukan. Jadi pertama menaruh posisi diri sebagai orang yang mulia. Jangan menaruh posisi diri sebagai korban penderitaan. Aduh nasib sekali menikah cuma sekali, hidupnya susah, punya suami jelek, punya anak begini. Malang banget sih. Itu namanya menaruh diri sebagai korban. Korban yang menderita. Nah, kita harus jadi korban yang mulia. Saya kayak Tuhan Yesus. Sekalipun benar dianiaya, tapi saya berbahagia karena saya menderita karena kebenaran, bukan menderita karena nyolong, karena nyuri, tapi karena saya jujur maka saya mengalami fitnah. Jadi itu mengalami berbahagialah ketika dianiaya, berbahagialah. Nah itu namanya korban yang mulia, lalu ditambah lagi korban yang bahagia. Yang kedua, pilihlah sikap bahagia. Waktu anak saya kena COVID, kalau sekarang ini mertua di ICU kan. Waktu dulu anak saya COVID, ini menurut saya lebih berat masalahnya. Saya sendiri pernah COVID 2020, lebih gampang lagi. Saya bilang, Tuhan, kalau saya mati, saya siap, saya masuk surga. Anak saya sakit, dan nggak dapat rumah sakit, waduh, saya bilang, Tuhan, saya nggak siap kayak Ayub kalau anaknya mati. Itu bagi saya berat sekali. Tapi, anak saya positif COVID 17 Juni, lalu 20-an Juni sesak nafas, sembuhnya 7 Juli. 20 Juni sampai 7 Juli tidak ada Zoom yang saya batalkan. Saya melayani seperti ini, ceria, lucu, semangat. Lalu Zoom selesai, bahkan rekaman sudah dihentikan gitu, ngobrol-ngobrol karena sering sebelum Zoom malah saya nggak ngobrol-ngobrol ya karena kadang ada yang lain. Udah selesai malah biasanya udah nggak ada cara lain ngobrol. Pak Jarod gimana kabar? Baik, semuanya sehat? Tidak. Nah, saya harus jujur dong bahwa tidak. Loh, tidak kenapa Pak? Anak saya sakit. Kapan? Sekarang. Gimana Pak kondisinya? Ya hari ini sih pingsan. Istri itu dia lagi di kamar juga batuk gitu. Nah, jadi waktu kondisi seperti itu, loh Pak, kok Bapak tetap lucu, tetap semangat, tetap antusias? Nah, kalau saya nangis kan malah imun saya drop, nanti siapa yang merawat? Pembantu terkapar.
istri sakit, anak pingsan. Jadi saya tetap lucu, tetap antusias. Saya memilih sikap untuk seperti itu. Bisa nggak saya bercerita begini, saudara, bantu saya dalam doa ya. Ini anak saya sesak nafas, istri saya juga lagi berkondisi pingsan. Saya bisa dengan kalimat seperti itu tentunya, tapi saya memilih tidak seperti itu. Jadi itu sikap namanya, attitude, itu pilihan. Sama juga hari ini saya bisa berbagi pokok doa, tolong ya doakan mertua saya masuk ICU begini. Makin saya ceritakan kondisinya, saya bisa menceritakan dengan sedih karena memang kondisinya menyedihkan. Udah pengen mati, diinfus selangnya dicabutin, sampai sekarang ini kalau ini baru dapat WA dari istri saya, sekarang papa diikat tangannya dua-duanya supaya dia nggak selang gitu ya. Karena kalau dia pengen mati aja, dia cabutin selangnya, dia nggak mau diinfus, apalagi cuci darahnya. Padahal ginjalnya juga kena, harusnya cuci darah, dia nggak mau. Makanya sekarang tangannya diikat supaya nggak cabutin selangnya. Dan istri saya harus sendirian, saya di sini. Tapi saya memilih untuk tetap antusias. Sampai selesai, nah, nanti begitu selesai, udah langsung pasti saya buka HP, lihat WA dari istri. Tapi sebelumnya saya memilih untuk bersikap bahagia, bersikap antusias, menyelesaikan pelayanan sampai selesai. Dan karena sudah biasa, saya sama istri itu udah biasa begitu. Kalau istri saya nggak bisa telepon saya, dia pasti tahu dia lagi pelayanan. Dan akhirnya dia juga belajar mandiri untuk bersikap, mengambil keputusan. Dalam situasi-situasi yang cukup genting sekalipun, seperti hari ini. Itu kami akhirnya sekeluarga itu tahu ya bahwa kalau saya nggak angkat teleponnya dia, pasti bukan saya selingkuh, bukan saya mengabaikan, pasti hal-hal pelayanan. Karena kita menikah udah 31 tahun, kita tinggal bersama udah 31 tahun. Kita tahu mana prioritas, kita tahu apa itu pelayanan, apa itu Tuhan. Kita nggak pernah memprioritaskan. Dan kita selalu mengalami hal-hal yang luar biasa. Walaupun pernah juga kita sedang pelayanan sekeluarga, karena seminar keluarga, ada parentingnya, saya pikir betapa hebatnya anak-anak bersaksi kalau dapat beasiswa, lalu orang tuanya ngajar mengenai parenting. Jadi saya, istri, 3 anak berangkat ke Denpasar. Hari itu rumah kami kebakaran. Tidak diasuransi. Dan karena semua di luar kota, nggak bisa bawa satu barang pun keluar rumah. Itu terjadi 2009. Jadi kami pernah mengalami kehilangan habis-habisan, ketika sekeluarga pelayanan, kami nggak liburan ke Genting atau ke San Francisco atau ke Las Vegas, kami pelayanan sekeluarga, rumah terbakar habis. Tapi kami betul-betul dididik oleh Tuhan ya untuk hidup ini mengalami harus tangguh gitu. Dan itu kadang-kadang kami juga kalau pas kejadiannya betul-betul juga kadang Tuhan kenapa ini terjadi gitu ya, waktu anak Covid juga kenapa ini terjadi. Tapi sekarang ini makin lama, kalau saya mau bersaksi terakhir gitu ya, bukan bersaksi, kalimat terakhir, sekarang jantung saya ini elastis banget, nggak putus-putus. Masalah rugi yang sampai ratusan miliar pernah, padahal dulu tahun 90 itu di Jakarta, saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, kontraknya 450.000. Jadi kita mulai dari spot jantung ditagih 1 juta, sampai spot jantung ditagih 1 miliar, sampai bahkan rugi ratusan miliar juga. Jantungnya nggak copot. Wah, anak Covid sampai sesak nafas tergeletak di lantai, jantungnya nggak copot juga. Jadi tangguh itu jantungnya, olahraganya udah sering. Sampai jantungnya elastis, nggak putus-putus. Nafasnya nggak sesek-sesek, nggak putus-putus. Jadi kalau jangan pengen seperti itulah menurut saya ya. Kalau saya kan udah terlanjur gitu ya. Kenapa terlanjur? Posisi tangguh seperti ini dilatih, dan latihannya itu ampun-ampun gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tangguh ya nggak apa-apa juga, asal mau latihan aja, karena memang tangguh itu proses ya, tabah itu proses, sabar itu proses. Ada orang bilang, Pak bisa doakan saya supaya sabar? Boleh, mau saya doakan sabar. Tuhan kirim banyak-banyak masalah Tuhan supaya dia latihan sabar. Udah Pak Jarod nggak jadi. Nggak jadi minta didoakan sabar kalau harus pakai latihan gitu ya. Tapi memang mau nggak mau itulah namanya hidup ini proses. Ya, kalau kita tidak terpaku pada barang materi, maka proses itu akan kita bisa lewati dengan kuat. Karena proses-proses itu juga membuat kita keterikatan akan kepemilikan. Kita memiliki sebagai rasa tanggung jawab, tapi kita tidak terikat ya dengan perusahaan, dengan uang, dengan bahkan anggota keluarga. Kita mencintai keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita dipanggil Tuhan, waktu ibu saya dipanggil Tuhan, saya lagi seminar di Toraja. Pagi saya ditelepon, ibu sudah nggak ada. Lalu
saya lanjutkan seminar 3 sesi. Malamnya KKR, saya bilang, Pak, KKR bisa orang lain, ya, tolong cari pengganti, kalau seminar harus saya karena keluarga. Jadi, Pak, tolong Pak, sekarang saya diantar ke Makassar, ke airport. Loh, kenapa Pak? Ibu saya meninggal. Kapan Bapak tahu? Tadi pagi. Sebelum sesi yang pertama? Iya. Kok Bapak sesi pertama, kedua, ketiga tetap lucu, bercanda, tertawa? Kalau saya sedih, ibu saya nggak bangkit. Jadi ketika ibu saya meninggal dipanggil Tuhan, itu saya sedang seminar di Toraja. Dan saya menyampaikan seminar dengan gaya yang tidak berubah. Lalu begitu selesai seminar, saya minta diantar ke airport. Jadi panitia itu, jadi Bapak sudah tahu tadi pagi? Iya. Tapi saya mau selesaikan seminarnya dulu. Dan gara-gara saya menyelesaikan seminarnya, sampai airport di Makassar, flight terakhir, baru saja take off. Ya sudah. Akhirnya saya nginep di Makassar, besok paginya kejar flight, tutup peti udah nggak nyandak, tapi masih bisa nyusul di kuburan. Dalam hidup saya belajar untuk, tapi saya bilang adik saya, proses berjalan terus, nggak usah nunggu saya datang. Saatnya ibadah, saatnya peti tutup, pokoknya kalau saya hadir, ya saya akan ada di mana di proses itu. Saya siap untuk tidak dihargai sebagai orang yang misalnya membiayai pemakaman, duitnya dari saya, tunggu saya datang dong, nggak usah. Saya bilang, jalan terus. Karena saya dapat flight pun mungkin delay, mungkin tidak. Saya siap untuk hal-hal yang paling buruk. Dan itu saya alami dalam banyak hal. Saya bisa cerita banyak hal yang saya alami dalam hidup ini, tapi intinya adalah itu memproses saya menjadi orang yang tangguh di hadapan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati.